TEDx Universitas Brawijaya. Mungkin hari ini aku sama teman-teman yang hadir pada saat ini bakal share nih mengenai apa aja dan juga hal-hal yang mengenai terkait dengan kolaborasi. Mungkin sebelum itu aku izin perkenalan dulu. Nama aku Fadlan, aku dari Event Manager TEDx UB tahun ini. Dan mungkin dari kakak Asma di sini boleh sharing dulu dari namanya dan juga asal dari mana. Mungkin dari kakak, silakan. Oke, halo semuanya, nama aku Aksi, aku dari FSI Brawijaya 2023. Oke, halo semuanya, nama aku Alfred dari Bayaki. Saya dipanggil Mary aja, aku dari Climate Engagement as in edisi UB. Oke, di sini kakak dari FVCI dan juga dari 190 DC. Nah, mungkin dari kakak semua, teman-teman di sini semua kabarnya gimana? Luar biasa baik. Luar biasa baik. Baik banget. Baik banget, alhamdulillah kalau kayak gitu. Mungkin di sini saya greetings banget buat teman-teman TEDx, juga ngajak teman-teman perwakilan di sini buat sharing juga mengenai apa aja itu tentang kolaborasi dan juga dari teman-teman sendiri gimana sih pengalaman selama berkolaborasi selama ada di organisasi kalian masing-masing kayak gitu. Mungkin next terus back aku langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang akan aku tanyain dan juga sharingin di sini dari kakak semua di sini. Mungkin dari teman-teman VCI. Mungkin ya kalau kita bicara tentang kolaborasi sendiri gitu kan, mungkin sekarang di mana-mana banyak banget nih dari teman-teman masing-masing itu udah menerapkan dan juga melakukan kolaborasi. Nah kalau dari Kak Asma di sini makna kali dari kolaborasi itu apa sih? Oke, seperti ini. Boleh Kakak dulu. Oke, aku dulu. Menurutku kolaborasi itu merupakan suatu kerjasama gitu antara kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak tersebut memiliki tujuan yang sama gitu, dan kolaborasi ini dilakukan dengan cara memperjer atau menggabungkan sumber daya yang kedua belah pihak ini punya untuk menciptakan suatu inovasi baru dan juga dampak yang lebih besar. Itu sih. Oke, nice. Kalau dari Kakak sendiri? Kalau dari aku, kolaborasi itu nggak hanya sebagai bentuk kerjasama biasa aja, tapi di mana dua visi yang mungkin bahkan bisa berbeda itu bisa disatukan dengan kreativitas, dengan begitu banyak structure yang bisa dilakukan hingga mencapai tujuan yang sama. Mungkin kalau dari nyambung pertanyaan tadi nih, menurut teman-teman semua di sini kolaborasi dalam suatu organisasi itu penting nggak sih? Dari Menurut aku organisasi itu dimana kita tuh selalu mendapat tantangan dan perubahan yang baru gitu. Kolaborasi itu menjadi penting karena melalui kolaborasi kita dapat menciptakan responsibilitas dan juga inovasi baru gitu. Dimana menurutku pertukaran ide atau informasi antara anggota tim itu bisa diharapkan untuk bisa lebih siap dan lebih baik menghadapi suatu perubahan ataupun permasalahan gitu untuk mencapai solusi yang lebih solutif gitu sih. Betul. Nah mungkin dari pertanyaan tadi ya, aku ngeliat dari Kak Asma di sini tuh kayaknya emang bener-bener tertarik dengan dan juga apa ya namanya bener-bener kolaborasi itu merupakan hal yang bisa dibawa sama teman-teman semua di sini gitu. Nah mungkin tantangan umum selama pernah atau mengalami kolaborasi itu kira-kira dari segi apa dan mungkin kayak gimana sih? Aku juga sih kayak tadi, di mana dua organisasi atau lebih itu pasti punya visi yang berbeda-beda. Apalagi orang-orangnya sendiri di dalam organisasi tersebut pasti memiliki kreativitas, memiliki idealisme yang tinggi banget gitu, dan mereka juga punya pemikiran gagasan yang berbeda-beda banget dan keren-keren banget gitu. Jadi saking banyaknya ide yang keren, gimana kita bisa harus pilih itu menjadi suatu keputusan di dalam kerjasama itu perlu dibahas, diinformasikan, didiskusikan dengan lebih lanjut dan lebih baik lagi. Oke, next aku mau nanya dari kakak semua di sini nih terkait juga dengan adanya proses kolaborasi ini gitu kan. Pastinya dalam kolaborasi nggak mulus-mulus nih, pasti ada aja permasalahannya ataupun ada aja hal-hal yang menjadi tantangan dalam proses tadi yang mungkin sempat di-mention dari kakak sendiri juga tentang ada tantangan. Mungkin solusi ataupun dalam penyelesaian tantangan itu dari kakak berdua ini gimana nih? Oke, kalau solusi solusi dari tantangan itu menurutku adalah membangun komunikasi yang asertif gitu. Jadi itu sebenarnya dari masing-masing individu sih. Cuma untuk secara organisasi keseluruhan harusnya diberikan wadah untuk berkomunikasi secara efektif, dimana kita bisa saling ngasih feedback, terus mengevaluasi kinerja, terus bisa saling terbuka dan membangun transparansi gitu dari kegiatan-kegiatan yang emang dilakukan itu sih mungkin.
aku mau nanya sama aku semua di sini gitu, gimana caranya dalam proses mencapai pencapaian ataupun target kalian itu tuh kalian tuh di sini ngerasa sistem kolaborasi kalian tuh udah sesuai gitu dari segi apanya atau gimana ya kayak gitu? Mungkin yang perlu kita lakukan adalah evaluasi. Oke. Kita saling terbuka satu sama lain antara dua organisasi. Apa sih kelebihan yang udah kita jalani selama ini? Apa sih kekurangan yang perlu kita perbaiki untuk kolaborasi di masa depannya nanti? Dan mungkin secara struktural kita juga bisa bikin KPI kali ya. Oh iya betul KPI. Cara apa ya? Number atau numeric kita bisa bagi data memberikan gitu loh angka-angka secara KPI untuk biar lebih detail dan spesifik beda guys. Oke, mungkin aku mau nanya last question nih dari aku sendiri. Mungkin pesan dan saran yang mau disampaikan buat teman-teman organisasi lain dalam memperkuat sistem kolaborasi yang mereka bawa dari internal ke eksternal mereka tuh kayak gimana? Mungkin pesan dan sarannya. Memperkuat kolaborasi menurutku penting banget untuk menyediakan wadah untuk berkomunikasi secara efektif sih. Mungkin diadakan seperti agenda rapat mingguan gitu, dan kalau bisa diagendakan mungkin secara offline juga itu penting ya, karena tadi walaupun online canggih itu tetap aja ada keterbatasannya. Dan menurutku penting juga untuk melakukan evaluasi secara berkala, dan penting juga nih, ini paling penting menurutku untuk memperkuat bonding itu harus mengapresiasi setiap anggota tim yang berkontribusi, dan juga ini apa namanya, sistem komunikasinya juga harus dikuatin lagi ke depannya gitu ya. Betul. Kalau dari kamu sendiri? Kalau aku mungkin lebih ke internalnya dulu kali ya. Kita kuatin dulu di internalnya, kita berunding dulu, bisa akar dulu dalam organisasi juga gitu. Kita bisa lebih kuat secara internal. Lalu kalau kita emang udah ngerasa kuat secara internal, kita bisa banget tuh lebih mudah lah istilahnya buat berkolaborasi dengan organisasi lainnya juga lebih terbuka. Dan itu tadi, kita juga perlu terbuka as a human gitu ya, yang diverse banget idenya. Kita juga harus terbuka. Jadi tidak cuma kita harus kuat idealisme kita ini, tapi kita juga harus bisa nego gitu loh. Karena namanya hidup kan pasti perlu banget negosiasi. Kita kadang maju, kadang mundur. Betul. Dan itu perlu dipelajari banget sih. Oke, nice. Oke, aku bisa simpulin ini. Mungkin pesan dan saran yang bisa dibawa buat teman-teman di sini yang mau melakukan kolaborasi terhadap internal eksternal dengan memperkuat dari internal dulu, baru kita bawa eksternal. Setelah kita tahu permasalahan dan juga apa aja sih yang mau kita bawa dan kita sharing ke orang-orang eksternal, jadi kita bisa membawa itu dan mengemas itu ke depannya, dan itu bisa menjadi kolaborasi yang lebih baik ke depannya kayak gitu. Oke, mungkin sudah thank you banget karena tadi pertanyaan terakhir, dan juga menurut aku sangat insightful banget, dan tentunya buat teman-teman yang nonton ini, aku harap juga bisa dapatin insight dan juga benefitnya. Mungkin akhir kata aku cukupin makasih banyak buat teman-teman di sini, dan sukses terus, lancar semua untuk planning-planningnya. Oke, dadah, see you next video.